Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Kembali kita bertemu di dalam sapaan pastoral di pagi ini. Mari kita memulai dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang terus memberkati kami. Kami boleh bangun dengan segar di pagi ini menghirup udara. Dan kami bisa menarik nafas kami Tuhan, itu semua hanya karena kasih setia Tuhan. Kami akan menikmati berkat-berkat Tuhan sepanjang hari ini. Dan sebelumnya kami akan diberkati Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Pimpin dan tuntun hati setiap kami Tuhan untuk kami boleh menyenangkan Tuhan di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, jemaat yang terkasih, di pagi ini saya akan perkatakan kebenaran firman Tuhan dengan tema perkatakan firman Tuhan itu berulang-ulang. Nah, jemaat yang terkasih, di hari Jumat minggu yang lalu, saya itu mendengar suatu berita. Saya mendengar berita di televisi yang mengatakan bahwasannya di kota Jepara, tempat kelahiran R.A. Kartini, itu terjadi suatu kejadian di mana beberapa tenaga medis itu mengalami kematian akibat wabah COVID-19. Dan beberapa tenaga medis ini mengatakan supaya gugus tugas penanganan wabah COVID-19 ini menindak tegas masyarakat yang tidak mau menggunakan protokol kesehatan. Salah satunya adalah masker. Nah, sampai-sampai saya melihat di berita itu, patung R.A. Kartini yang ada di kota itu, mereka pakaikan masker yang besar. Bisa kita bayangkan ya, patung yang besar kemudian dijahitkan masker terus dipasangkan di patung R.A. Kartini ini. Nah, tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya masyarakat tidak lupa untuk selalu melakukan protokol kesehatan terkhusus menggunakan masker. Nah, saya sendiri kadang kalau keluar rumah, ketika saya sudah turun di lantai 1, saya baru ingat, wah ternyata saya lupa untuk memakai masker. Akhirnya saya naik lagi ke lantai 3, mengambil masker, dan turun lagi ke lantai 1, lalu saya akhirnya bisa keluar. Nah, jemaat yang terkasih, seringkali kita lupa dengan kebiasaan yang baru yang seharusnya kita lakukan. Nah, untuk itu kita perlu terus-menerus diingatkan untuk protokol kesehatan ini. Dan kalau kita melihat juga, pemerintah Indonesia juga melakukan upaya untuk mengingatkan masyarakat supaya tidak lupa melakukan protokol kesehatan terkhusus memakai masker. Nah, kalau saya melihat upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengingatkan masyarakat ini salah satunya yaitu di televisi biasa setiap hari itu dilakukan berita, dilakukan satu audisi ya kalau bisa dikatakan seperti itu. Di situ kalau kita melihat di dalam himbauan untuk protokol kesehatan itu biasanya dilakukan oleh yang disebut dengan Bapak Ahmad, ya Bapak Ahmad, laki-laki. Nah, tetapi selanjutnya kalau kita melihat untuk protokol kesehatan ini, khusus arahan untuk protokol kesehatan ini, selanjutnya diganti menjadi kepada Ibu Resa Broto Asmoro, seorang perempuan. Nah, ini dilakukan supaya apa? Mungkin supaya masyarakat bisa tertarik dengan arahan ini, lalu bisa mengikuti protokol kesehatan yang diwajibkan oleh pemerintah. Nah, kalau pemerintah, kemudian tim medis terus-menerus mengingatkan masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan ini, bagaimana dengan kehidupan orang Kristen? Apa sebenarnya protokol kehidupan bagi orang Kristen? Protokol kehidupan orang Kristen itu ada di dalam Alkitab. Itulah firman Tuhan. Firman Tuhan ini juga sering sekali kita abaikan, sering sekali kita lupakan. Nah, untuk itu firman Tuhan yang kita baca hari ini itu dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya buat kita semua. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan.
Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini berkata supaya kita sebagai orang percaya, kita itu harus selalu mengingat apa yang Tuhan perintahkan. Dan apa yang Tuhan perintahkan ini harus kita perkatakan berulang-ulang. Karena apa? Karena memang manusia sering sekali mengabaikan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, untuk itu di dalam keluarga Kristen, apabila kita sebagai orang tua, itu adalah tanggung jawab dan tugas kita untuk memperkatakan kebenaran firman itu pagi, siang, dan malam. Jangan sampai sebagai orang tua kita mengatakan, wow, pengajaran firman itu diserahkan kepada sekolah, diserahkan kepada gereja. Kalau kita sebagai orang tua berkata demikian, berarti kita adalah orang tua yang melalaikan perintah Tuhan. Karena Tuhan berkata, setiap rumah tangga itu harus mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Setiap keluarga Kristen itu harus mengajak anggota keluarganya memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita yang adalah gereja kecil, keluarga-keluarga itu adalah gereja kecil. Jangan sampai saat ini kita tidak bisa beribadah secara fisik di rumah Tuhan, di dalam gereja. Kita tidak pernah melakukan ibadah keluarga di dalam rumah kita. Karena ini adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Tuhan. Perkatakanlah firman Tuhan itu pagi, siang, dan malam. Dengan demikian, kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus juga berulang kali mengajak murid-muridnya memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Dalam komunitas 12 murid, dalam komunitas komunal yang lebih besar, berulang kali Yesus mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan Yesus berulang kali mengutip firman Tuhan yang tertulis di dalam Perjanjian Lama. Untuk itu, mari kita melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan. Kita bisa melakukan mesbah keluarga kita melalui ibadah-ibadah online yang disediakan oleh gereja. Tujuannya supaya apa? Supaya kita terus-menerus mengingat apa yang Tuhan perintahkan. Supaya hidup kita itu boleh mencerminkan apa yang diperintahkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setiamu yang terus mengingatkan kami ya Tuhan. Untuk kami boleh terus memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, waktu-waktu kami di rumah ya Tuhan, biarlah itu boleh menjadi satu kesempatan untuk kami boleh menjadi gereja-gereja kecil yang melakukan mesbah keluarga kami. Di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan ada. Untuk itu Tuhan berkati jemaat Tuhan yang saat ini mungkin belum pernah melakukan ibadah di dalam keluarga mereka Tuhan. Biarlah dalam kesempatan wabah COVID ini Tuhan menjadi satu momen di mana keluarga-keluarga Kristen boleh membangun mesbah keluarga di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan senang melihat keluarga-keluarga Kristen ini boleh memperkatakan kebenaran firman Tuhan satu dengan yang lain di dalam seisi rumah. Terima kasih ya Bapak, aktivitas jemaat Tuhan sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan pimpinan dan perlindungan Tuhan. Pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.